Nah, kenapa Jokowi marah? Seperti Gibran jadi cawapres, yang menjadikan cawapres Ibu Megawati. Bukan Jokowi. Bahwa Gibran itu maju sebagai cawapres atas desakan Ibu Iriana misalnya ya. Nah, ini jawaban dari Semar ini mungkin bisa mencerahkan. Kalau Ganjar jadi presiden, sudah bisa dipastikan pengganti Ibu Mega itu Prananda. Tapi kalau Prabowo jadi presiden, sudah dipastikan agak sulit Prananda bisa jadi. Jadi presiden itu harus berani gitu-gitu ya, udah berkali-kali itu, ya kan? Anies kalau saja dia memilih AHY, seru ini pertarungan. Tapi orang yang memandang secara umur, dianggapnya dia songong. Dihimbau lah 01, 03 agak keras lagi lah, supaya kita juga enak menangnya gitu. Kalau ini kayak menangnya lembek banget ya? Lembek banget ya? Aduh, kurang ya? Kurang. Anjay. Iya, kurang gitu loh. Kerja keras lagi lah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Logikers? Salam logika. Kembali lagi bersama saya Widi Grafias mengudara di channel YouTube Logika Bicara. Nah, Logikers, hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama sohib gua. Ini dia ini adik kelas gua di kampus, tapi sekarang luar biasa. Sepak terjang, jam terbang, dan lain-lain di dunia politik praktis sudah melebihi senior-seniornya. Tadi sempat cerita-cerita, walaupun dia junior gua, tapi sepak terjangnya justru jauh melampaui gua. Nah, Logikers, kita sapa dulu kawan gua, sohib gua, Mardian. Saya biasa panggil Semar. Bro, apa kabar bro? Baik dong, ya kan? Sehat. Sehat. Bro, jadi sehat. ini Bosil namanya. Iya. Jadi gua dulu dipanggil Bosil nih lagi. Jadi ceritanya kalau sama dia ini memang akan flashback zaman-zaman dulu ya. Romantisme sejarah. Yo, dia ini 2 tahun di bawah gua, yang ngospek gua, kemudian ngajak ngobrol gua, mungkin dia juga belajar politik dulunya sama gua. Betul. Bahkan kenal dunia pergerakan juga karena gua dan teman-teman yang saat itu namanya Puspipam. Iya, betul. Ya, jadi dulu di kampus pusat gua kajian tuh, lah ya. di Universitas Nasional tuh ada semacam organisasi di luar kampus namanya Puspipam, Pusat Pengkajian dan Advokasi Masyarakat. Nah, sebelum gue ngobrol panjang lebar, gue mau kenalin Doi nih ya. Doi ini sebenarnya sekarang adalah Ketua Umum Rampai Nusantara. Ya. Betul ya? Betul. Rampai Nusantara, sebuah ormas yang saat ini mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya. Mantap. Betul itu. Salam 02. Yoi. Dan Logikers, Rampai Nusantara mungkin nanti biar brother gue yang jelasin ya, karena biar lebih enak supaya gue juga nggak salah-salah. Tapi poinnya kita mau kenalan sama Semar buat Logikers yang juga nanti bisa melihat perkembangan politik nasional belakangan ini. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal seputar debat Capres-Cawapres, nah sekarang kita coba bahas politik nasional dengan orang yang ada di belakang layar pasangan 02 Prabowo Gibran. Brother, siap. Gimana situasi saat ini, bro? Ya, Pilpres kalau mau dibilang ya udah selesai. Wih, ini keren, canggih lagi. Ini yang begini nih, gue udah selesai nih. Kan begini ya. Ini sebelum gue bicara soal Rampai lah ya, Rampai Nusantara. Kalau bicara soal kontestasi Pilpres 2024, ternyata memang tidak seseru atau tidak seketat apa yang kita duga sebelumnya. Ternyata landai-landai saja dalam pertarungan ya, persaingan ketiga paslon ini. Yang harusnya memang ketika masuk kontestasi 3 paslon, nambah seru harusnya. Yes. Ya kan? Nambah seru. Dan petarung-petarungnya kan kayaknya oke-oke ya. Pinter-pinter lah gue ya. Pinter. Atau mungkin karena paslon yang lain salah pilih kali ya. Salah pilih cawapres ya, jadi akhirnya pertarungan nggak seru. Nah, sebelum gue masuk ke situ, Sil, jadi Rampai Nusantara ini ya kurang lebih 3 tahun lah ya dibangun. Organisasi kemasyarakatan ya samalah seperti organisasi kemasyarakatan yang lain. Yes. Niatnya pasti ingin
menyatukan ide, gagasan, bareng-bareng apa sih yang bisa kita perbuat ya. Apalagi latar belakang kita, saya ini sama latar belakang aktivis kan. Latar belakangnya nggak bisa diam. Jadi pengennya ngumpul, lu mau ngapain kita kan? Oh gitu. iya benar-benar. Nah kira ngumpul, mau ngapain kita, muncul ide, lahirlah Rampai Nusantara. Nah orang tuh kan suka bingung ya. Ini kok agak unik ya Rampai Nusantara gitu. Namanya ya bro? Namanya, Nah, kan gitu itu, kan gitu ya. Itu menarik tuh bro, emang. Kok Rampai Nusantara kan gitu. Iya, iya. Jadi memang ketika keluar nama Rampai Nusantara itu, gue coba cari tahu ya, nama lain dari perhimpunan tuh apa sih gitu ya. Kayak bosen banget ya kita gerakan, terus misalnya persatuan apalah, perhimpunan apa kan kayak bosen gitu. Terus nge-googling ceritanya, nge-googling gitu, cari-cari tahu, muncullah di bawah itu Rampai sih. Iya. Kok ada Rampai ini kan gitu loh. Nah gue ini kan orang Palembang ya, taunya gue Rampai ini kan makanan ya. Kok Rampai nih di sini nih gitu, di kosakata ini. Nah ternyata setelah dicari terminologinya, Rampai itu nama lain dari perhimpunan. Oh, nama Melayu ya? Iya, jadi Melayu. kumpulan berbagai unsur. Wow. Lebih persisnya. Jadi kumpulan berbagai unsur. Cerdas sekali gitu kawan kita ini. Jadi kumpulan berbagai unsur. Iya, itulah namanya Rampai. Keren, jadi keren. bisa di googling gitu. Siap. Nah, kalau Rampai Indonesia kurang pas kayaknya. Iya. Kan gitu ya. Jadi kita satukanlah Rampai Nusantara. Sebelum IKN diumumkan. Oh, ini penting ini. Gila. Jadi kalau sorry, IKN diumumkan kapan emang? IKN itu diumumkan seingat gue ya, itu 6 bulan setelah Rampai Nusantara dideklarasikan. Jadi 3 tahun juga ya pada saat itu ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi makanya ketika itu diumumkan namanya oleh Presiden. Cocok banget ya? Lah ikutin kita ini kan gitu. Iya. Nah, jadi sebelum IKN itu dimunculkan, dipastikan sama Presiden ya, menjadi ibu kota Nusantara gitu. Iya. Rampai lebih dulu memang lahir dan langsung diaktekan memang. Jadi resmi diaktekan. Bulan, tahun, tanggal? Tanggal 27 Maret tahun 2020 atau 20 kayaknya. 20 atau 21 lupa gue. Nah, itu yang seingat gue itu memang. Karena waktu itu diumumkan, kita ngerasa, oh ini kita lebih dulu. Nah, barulah muncul Nusantara yang lain. Dan buat kita, ya nggak apa-apa juga, ikut kita semua kan. Jadi kalau kita klaim kan nggak apa-apa sih. Oh iya dong, kan lu duluan. Udah lu aktein lagi. Gue aktein kan gitu. Iya. Gue aktein lagi. Nah, dan memang kita agak bersyukur sih. Karena kita ini kan hidup di dunia gerakan, dunia aktivis, kita tahu lah dinamikanya. Bagaimana membangun organisasi dan lain sebagainya gitu. Nah syukur alhamdulillah kayaknya memang Rampai Nusantara ini diridhoi Tuhan ini. Masya Allah. Diridhoi Tuhan. Karena jalannya lancar. Gitu ya. Dari awal tahun? Dari awal tuh. Jalannya lancar, jejaring yang kita bangun juga cukup nggak ada kendala gitu. Sudah berapa jaringan? 34 provinsi. Wow, udah. 298 kabupaten kota. Nah, untuk 34 provinsi itu kita butuh waktu hanya kurang lebih 9 bulan itu. Waduh, keren. Dan kita keliling untuk melantik pengurus. Tepuk tangan dong ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat bisa di googling ya. Karena biasanya tuh ada pelantikan-pelantikan di mana itu masuk di media-media gitu. Nah, selama 9 bulan itu selesai 34 provinsi. Baru menyusul 4 provinsi baru. Oh, yang Papua. Papua Barat Daya, Papua Tengah, segala macam. Nah, itu belum kita garap memang. Belum ya. Makanya kenapa sekarang masih baru 34 provinsi. Yang biasanya disebut, kalau di pengurusan Rampai itu kan pusatnya kan Dewan Eksekutif Nasional dia. Untuk tingkat provinsi, Dewan Eksekutif Wilayah. Oh, oke. Tingkat kabupaten kota, Dewan Eksekutif Daerah. Harus disebut kalau misalnya bagus. Harus disebut Dewan Eksekutif. Kalau ngomong gini, gue pengen ngerokok dulu, ambil ngerokok gue dong. Enggak, beneran itu kadang nggak enak sebenarnya gitu. Ya kadang wartawan tuh kan suka nanya ini, gue bilang jangan disingkat lah. Jangan singkat ya. Logika harus ingat tuh, jangan disingkat. Jadi Dewan harus lengkap. Dewan Eksekutif Wilayah. Yang nasional. Dewan Eksekutif Nasional. Okay. Baru kabupaten kota, Dewan Eksekutif Daerah. Nah gitu ya. Oke. Nah kepengurusan Rampai Nusantara itu wah macam-macam. Ada pengusaha, ada aktivis, ya didominasi sama teman-teman aktivis. Termasuk Denny Cagur. Nah Denny Cagur ini Waketum Rampai Nusantara. Yang sekarang nyalek melalui PDIP. Jawa Barat ya? Jawa Barat 2.
Jadi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Nah, kenapa bisa begitu? Karena begini ya, dulu kalau kita ingat Nasdem sebelum jadi partai kan begitu ya. Yes, Semua betul. partai Baru masuk. gue mau ngomong, bro. Iya, Nasdem, semua partai masuk. Awalnya ormas. Ormas, dan semua partai masuk kan? Iya, orang-orang yang punya latar belakang partai mana masuk. Nah, di saat Rampai Nusantara didirikan, dibentuk, memang kita tidak membatasi itu. Oke, terbuka ya. Terbuka, jadi ada teman-teman yang dari PDIP, dari PAN gitu ya, dari HANU, dari macam-macam lah. Silakan aja untuk situ. Cuman memang untuk kontestasi 2024 sejak awal sudah kita tegaskan bahwa ketika Rampai Nusantara sudah tentukan sikap politik, semua harus patuh. Nah, teman-teman gitu ya yang terlibat langsung dalam kontestasi juga sebagai caleg gitu, mau itu DPRI, DPRD dan lain sebagainya. Kalau memang pilihannya berbeda, ya silakan nonaktif dulu. Oke. Gitu ya, karena memang Rampai Nusantara secara organisasi ya semua tegak lurus. Nah, ada beberapa memang, bahkan ada beberapa pengurus-pengurus ya, ada 1-2 lah ketua Dewan Eksekutif Wilayah di daerah tuh nyalek dari partai lain tuh, yang berbeda. Walaupun sebenarnya agak nakal juga dia tetap bantu kita juga gitu. Nggak apa-apa lah katanya, ini tempat-tempat gua, katanya, duit-duit gua, katanya udah biarin aja, katanya nggak bakal menang juga ini. Anies maksudnya, agak gue sebut nih. Nggak apa-apa. Dia bilang nggak bakal menang juga Anies, katanya mendingan gua aja katanya. Oke, nggak apa-apa. Yang gua urus. Lu santai bro, sebut semua bro. Jangan ditahan-tahan, bahaya kalau ditahan-tahan. Nanti bisa kebelet nanti. Nah itu soal Rampai Nusantara 298. Dan gue bisa klaim begini Sil, soal kontestasi ya. Dibandingkan organisasi yang lain, silakan di-track nanti ya. Dibandingkan organisasi lain, pasti Rampai Nusantara setidaknya 1 langkah lebih di depan. Contoh misalnya, orang belum bicara soal bagaimana kita untuk menentukan pilihan capres, kita sudah melakukan konferensi pers untuk merekomendasikan dukungan terhadap Prabowo atau Ganjar Pranowo. 2 nama. Oh, udah dari awal 2 nama. Iya, Anies enggak. Dan pertimbangan kita bahwa memang Rampai Nusantara mendukung calon presiden yang kita yakini tidak masuk dalam politik identitas. Anies kita anggap dan kita yakini dia masuk dalam politik identitas. Sehingga 2 nama itulah yang kita rekomendasikan dan juga merekomendasikan untuk kedua tokoh ini bisa menyatu. Awalnya. Ya ini bicara awal ya. Untuk bisa menyatu agar memang kekuatannya jauh lebih solid. Kan gitu ya dalam kontestasi Pilpres di 2024. Nah, dalam prosesnya kan memang akhirnya tidak bisa ini menyatu. Walaupun memang ya mungkin juga Bosil udah tahu banyak lah soal bagaimana dinamika politik menjelang pencapresan, bagaimana Jokowi itu udah coba untuk, kan begini ya, kita tahulah bahwa sejak awal kepak sayap kebinekaan itu kan untuk mengangkat Puan Maharani. Kan begitu ya. Itu jangan-jangan kata-katanya dari lu juga. Enggak, jadi kepak sayap kebinekaan itu untuk mengangkat elektabilitas Puan Maharani. Sang putri kan gitu ya, untuk bisa atau layak didorong diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam kontestasi 2024. Ternyata nggak laku ini barang. Kan begitu ya. Karena udah menyimpulkan nggak laku deh. Ya nggak laku karena memang hasil surveinya nggak nembus 2%. Waduh. Paling masih kisaran 1%. Kan gitulah. Itu kan fakta ya. Karena kepak sayap itu kan hampir di semua pelosok itu ada. Betul. Gue dari Jawa tuh banyak ya banget kan, itu. Banyak kepak sayap kebinekaan, kepak sayap sampai waktu itu heboh kan berapa anggaran ini. Besar kali anggaran kan gitu loh. Sayapnya berarti. Bukan patah lagi udah kan gitu loh. Udah porak-poranda itu. Nah, karena kepak sayapnya nggak berhasil, Puan, dan ketika internal itu begitu kuat arus yang ingin mendorong Puan, kan begitu ya? Jokowi kayak rasa-rasanya nggak nyaman ini. Jangan Puan lah, susah menang. Mungkin begitu ya. Ini analisa gue nih. Mungkin Jokowi berpikir kalau Puan nggak bakal menang kita, kan begitu ya. Kalau Ganjar potensi menang ini. Mulailah di-endorse Ganjar. Gitu ya, kan begitu ya. Kan Ganjar babak belur di internal kan. Dihantamin terus sama pasukannya Puan kan. Di internal PDIP sendiri. Yang kita tahu lah. Dan itu kan sudah banyak juga
yang beredar di publik. Nah, ketika Jokowi ngerasa lebih masuk akal mendorong Ganjar, dia coba untuk mengendorse Ganjar. Yang terkenal rambut putih itu kan, berkerut, kan gitu ya. Itu kan terkenal sekali tuh, yang diingat orang ya. Yang akhirnya elektabilitas Ganjar naik. Gue inget soal itu, Jokowi bilang pada saat yang panen raya, bahwa penerusnya akan berambut putih. Oh, itu. Itu endorse. Oke. Itu endorse itu. Itu endorse, gitu ya. Nah, itu dia endorse dan itu cukup berhasil. Cukup berhasil. Nah, ini ada sedikit kesalahan yang akhirnya membuat semuanya menjadi begini. Jadi begini ya. Ketika Jokowi merasa bahwa Ganjar itu orang dia yang diusung, karena waktu itu internal PDIP masih suaranya lebih menguat ke Puan. Kan begitu ya? Ya, betul. Nah, kita ingat ketika pada akhirnya Megawati memutuskan Ganjar ingin diusung, di saat Jokowi sudah mudik. Pulang ke Solo. Sehari menjelang Lebaran. Oke? Sehari menjelang Lebaran. Sehari menjelang Lebaran Jokowi pulang ke Solo, tiba-tiba Jokowi itu diberitahu hanya oleh Pramono Anung. Pak Presiden diundang untuk ke Bogor, batu tulis untuk proses pengumuman pencapresan. Agak kaget pasti Jokowi. Kok tiba-tiba ini? Kan gitu ya. Menjelang Lebaran ini. Dengan tergopoh-gopoh datanglah dia dari Solo. Datang Solo, yang ternyata di situ sudah selesai semua. Yang konon katanya, infonya memang Ganjar sudah berhari-hari disekap. Dalam arti diisolasi ya. Di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Nah, muncullah kontrak politik. Ya, muncullah kontrak politik yang sempat juga itu ramai di publik, terutama terkait dengan satu klausul ya, bahwa dalam hal kebijakan-kebijakan strategis, misalnya pembentukan kabinet dan lain sebagainya, itu harus dengan persetujuan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke gitu ya? Betul. Marah lah ini. Ki Lurah. Itu Munas kalau nggak salah ya? Belum Munas itu. Kan pengumumannya setelah bukan ya? Bukan, itu internal ya? Internal. Hak prerogatif. Aku kan ketua umumnya yang diberikan prerogatif untuk menentukan. Tapi kapanpun. Pengumumannya setelah Munas, bukan? Bukan. Itu langsung diumumin? Diumumin aja sama dia. Nggak, maksudnya diumumin ke publik? Ya kan setelah itu kan diumumkan, yang pas menjelang Lebaran tuh. Setelah menjelang Lebaran kan diumumkan bahwa PDIP itu mencalonkan Ganjar. Karena memang di Munas itu diberikan mandat pada ketua umum, hak prerogatif untuk menentukan siapa capresnya. Dan Megawati ngerasa kapan aja, terserah gua gitu. Nah, kenapa Jokowi marah? Misalnya kau aja yang ngerasa kau yang sayang gitu ya, terus kau ajuin dicuekin gitu loh. Ini aja Bu. Moh, ini aja Bu, lebih bagus. Moh, tiba-tiba dia pergi, udah ini aja deh kata si Ibu. Tapi nggak ngomong. Nah, waktu itu Jokowi udah nawarin. Ya iyalah. Dia nge-endorse dia apa itu kan sebenarnya udah jelas. Siapa nawarin? Kan dia sempat nge-endorse Ganjar. Terus nge-endorse juga dalam tanda kutip si Prabowo. Nanti dulu, belum masuk situ dong. Itu nggak bisa disatuin tuh, Sil. Itu terpisah itu. Itu terpisah. Jadi ketika dia nge-endorse cukup berhasil, kan begitu ya, elektabilitas cukup naik, dan akhirnya Megawati itu juga bersepakat ingin mengajukan Ganjar, kan begitu ya. Tapi prosesnya yang nggak cantik. Jokowi sudah pulang yang kayak tadi, gitu ya, dia mudik, panggil, tiba-tiba udah kelar semua. Dia nggak diajak omong. Pertama, dia kalau dianggap kader terbaik, ya kader terbaik karena dia presiden. Dan kalau dianggap bahwa pengusung awal itu Jokowi, ya Jokowi, Ganjar itu. Betul. Baiknya kan dipanggil. Misalnya begini. Makanya kenapa gue bilang, kalau misalnya Ibu Megawati itu tidak terklinsut soal itu ya, mungkin akan baik-baik aja. Makanya seringkali gue sampaikan, situasi sekarang seperti Gibran jadi cawapres, yang menjadikan cawapres Ibu Megawati. Bukan Jokowi. Dengan situasi seperti itu. Karena begini,
ketika Jokowi merasa kecewa dan tidak diorangkan. Ini orang Jawa ya. Padahal dia udah Waduh. kemana-mana ngaku saya petugas Iya, partai. itu iya. Gitu-gitu Iya dulu. gitu-gitu kan. Dia udah merasa ini ya kan orang Malah. Jawa lagi kan. Iya. Kok gua nggak dikasih Oh, tahu. itu Kan gitu kan, kok sakitnya. gua nggak kasih tahu, kok ada kontrak politik. Sakit di sini nih loh. Coba bayangkan sih, kalau misalnya waktu itu ya sebelum diumumkan, ecak-ecaknya misalnya, Iya. panggil lah Pak Jokowi. Diajak ngobrol dulu. Pak Jokowi, kayaknya saya sepakat ini. Iya. Kayaknya pilihan Pak Jokowi, Pak Ganjar ini memang jauh lebih punya potensi untuk menang. Betul. Nah, bagaimana teknisnya ini? Karena kalau rencananya saya mau mengumumkan nanti nih sebelum Lebaran saya mau umumkan. Oh bagus itu Bu. Iya. Nah kan ini komunikasi yang Yes. harusnya dibangun seperti itu. Tidak seolah-olah diambil barangnya, dibuang orang yang mengendorse gitu. Iya. Nah ini persoalan secara psikologis. Tapi gestur Jokowi kagak pernah kelihatan ya. Oh ya, kalau Keren dia kan juga. master lah, Iya. kalau soal-soal begitu. Iya. Kan orang Solo. kayak orang gue. Solo ini kan senyum bisa bunuh juga, Dan kan gua, gitu bro, loh. Solo, bro. Iya, wah ini hati-hati nih kalau orang Solo nih. Nah dia pulang bareng sama Ganjar. Iya. Konon katanya dalam pesawat diinterogasi lah, ditanya. Kenapa bisa begitu prosesnya gitu? Ya diceritalah. Ini satu lagi yang memperkuat itu. Kita ini kan Muslim ya. Karena gue tahu gue nih agamanya Bosil masih Muslim, belum Majusi ya. Masih Muslim kan. Nah buat kita yang Muslim ya, Lebaran, Idul Fitri itu sakral. Iya. Betul nggak? Itu ajang kita silaturahmi dengan keluarga, ya. Suasananya tentu sangat sakral. Bagaimana mungkin Presiden ketika hari Idul Fitri baru selesai sholat Id, tiba-tiba ngundang Prabowo ke rumahnya? Satu-satunya menteri yang diundang khusus sama Jokowi ke rumahnya selesai sholat Id. Ini orang nggak ada yang tahu nih. Gitu loh. Selesai sholat Id, dipublikasikan, difoto, gitu ya, difoto bahwa Prabowo silaturahmi ke Pak Jokowi. Itu sebenarnya ingin menjawab satu hari sebelumnya ketika Ganjar dicapreskan. Nah, kalau politik Dia Jawa balas itu berarti ya? politik simbol kan? Itu balas berarti dia. Balas. Karena politik Jawa kan politik simbol. Iya. Kalau politik Jawa itu kan dengan simbol-simbol dia ngasih kode-kode gitu loh. Nah, ketika PDIP ya diumumkan oleh Megawati Ganjar sebagai capresnya, tiba-tiba dia ngundang Prabowo. Yang itu berpotensi menjadi lawannya kan gitu ya, rivalnya dari Ganjar. Nah, ini sebenarnya dari situ sudah mulai terlihat bahwa proses pengumuman Ganjar sebagai capresnya PDIP itu memang tidak mulus. Mulai dari situlah Prabowo di-endorse, masuk di-endorse-nya Prabowo. Gitu ya, mulai di-endorse. Prabowo itu 20% doang sih. Iya. Waktu itu suaranya, nggak sampai. Jadi 20-19 kadang. Makanya ketika Prabowo ditanya sama Presiden, Pak Prabowo, apakah Bapak ingin maju lagi sebagai calon Presiden 2024? Tidak Bapak. Saya tidak mau maju. Oh gitu, kecuali kalau Bapak dukung. Saya mau maju. Nah bentuk dukungannya ini, sekarang ini. Makanya ketika Jokowi melihat itu sesuatu yang dia merasa, ya bisa dikatakan tersinggung ya, soal proses itu, dia mulai mengendorse gitu ya, dia mengendorse Prabowo, kemana-mana Prabowo segala macam, naiklah elektabilitasnya. Iya. Mulai mendam lah ini Ganjar, mulai lewatlah Ganjar, kan begitu loh. Mulailah masuk negosiasi untuk disatukan ini barang. Ya, sempat ramai kan? Prabowo Ganjar sempat ramai kan? Sempat banyak yang ketipu, Bro. Banyak yang ketipu. Iya karena sempat ramai, karena memang udah mengarah ke situ. Iya. Cuman kayak Mak Banteng nggak setuju. Jadi Mak Banteng nggak setuju, Tuan Putri setuju. Iya. Gitu loh. Banyak partai yang ketipu, Iya. udah baliho gede-gede, Bro, ya kan? Iya. Tiba-tiba nggak jadi. Nah, Tuan Putri setuju. Iya, oke. Rupa-rupanya Tuan Putri ini setuju. Nah, Tuan Putri ya kita kalau bacaan orang luar ya, pasca Megawati selesai, tentu kan ada Tuan Putri, ada Pangeran. Gitu. Trah itu kan kalau bicara soal Trah Soekarno, tentu jatuhnya ke Prananda atau Puan Maharani. Betul. Dua kubu. Yang saat ini juga berhadapan sepertinya. Jadi kalau mau teman-teman PDP bantah silakan aja. Tapi sepertinya sih berhadapan ini. Kan begitu ya. Ya. Nah, Ganjar ini jauh lebih kuat diusung memang oleh kelompoknya Prananda. Ya, yang di situ juga ada yang menuakan kan, ada Mas Guntur ya. Menarik. Nah, di situ ya. Nah, Hasto Sekjen apa segala macam, rasa-rasanya memang itu masuk ke kelompoknya
Prananda. Puan ini kalau nggak salah ya Bambang Pacul dan lain-lain. Makanya kayak kok Bambang Pacul, Trimedia udah nggak ada suaranya. Iya, Kan gitu nggak ya. keras. Nggak keras. Bahkan Puan sempat ketemu. Karena logikanya agak repot, Sil. Iya. Kalau Ganjar jadi presiden, sudah bisa dipastikan pengganti Ibu Mega itu Prananda. Iya. Tapi kalau Prabowo jadi presiden, sudah dipastikan agak sulit Prananda bisa jadi. Oke. Dan Puan bisa masuk di situ sebenarnya. Seru kan? Logiker, jangan lupa tetap pakai logika ya. Karena udah disebut sama Semar logika, jadi kita harus pakai logika. Jadi memang begitu situasi politiknya. Kenapa akhirnya itu mempengaruhi. Jadi kalau ada isu Prabowo Ganjar itu sempat rame, yang konon katanya itu Puan juga setuju dengan formasi itu. Berhentinya itu kan ketika Mak Banteng bicara, Bu Mega. Saya tuh tiba-tiba bangun tidur dengar Prabowo Ganjar gitu. Nggak ada. Siapa itu yang ngomong-ngomong itu kan gitu loh. PDIP itu hanya punya calon presiden. Ya Ganjar Pranowo, nggak ada yang lain. Kok mau didorong ke cawapres? Nggak ada itu. Berhenti sudah. Di situ. Berarti opsi itu sulit. Oke? Opsi itu sulit. Nah, ketika opsi itu sulit gitu ya, berarti ada satu kartu truf lagi yang bisa menjadi posisi tawar gitu ya untuk bisa menyatukan ini barang antara Prabowo dan Ganjar. Gitu ya. Sidang MK. Oke. Andai saja putusan sidang MK itu ya itu yang menjadi posisi tawar yang cukup menekan buat kubunya Ibu Megawati, gitu ya, itu disikapinya tidak dengan mencalonkan Mahfud, ceritanya beda. Itu udah kartu terakhir sepertinya untuk menggabungkan Prabowo sama Ganjar yang akhirnya tidak bisa karena setelah sidang MK tiba-tiba 1 hari kemudian diumumkanlah Mahfud sebagai cawapresnya. Jadi kalau bahasa Medan tuh Sil, Jokowi, wah ya sudah main kita. Mainkan bareng itu. Main kita kan gitu kan. Ya karena sudah tidak ada lagi opsi. Nah, kenapa akhirnya Jokowi itu merasa penting rasanya untuk mendorong Prabowo? Kan menarik nih. Kenapa dia nggak mendorong Ganjar? Pertama, pasti kita sudah dengar berkali-kali, khususnya ketika Jokowi orasi di depan relawan. Jadi presiden itu harus berani gitu-gitu ya. Mulai berubah. Ya kan? Siapa yang Pak Lurah ya kan? Gitu. Harus berani dia. Udah nggak mau dibilang petugas partai dong. Harus berani. Nah ini kayaknya nggak berani kan gitu. Rambut putih ini nggak berani kayaknya kan gitu. Apalagi dia sudah menyatakan sikap juga di depan media. Saya ini petugas partai. Gitu ya, patuh. Ya nggak berani berarti. Itu satu. Yang kedua khawatirnya ya, ada dugaan memang bahwa ada beberapa kebijakan strategis Jokowi yang memang tidak juga disokong lagi oleh teman-teman merah. Kan gitu ya. Khususnya hilirisasi nih. Nah, hilirisasi ini kan menjadi penting ya. Kenapa menjadi penting? Karena Jokowi meyakini bahwa hilirisasi itu menjadi pintu masuk kita menjadi negara maju. Karena dengan hilirisasi kita bisa menjadi kaya. Negara yang kaya. Kalau negara yang kaya ini kan berarti negara yang mandiri. Jadi kita mau beli pesawat tempur tinggal beli, nggak cuma aduh gue minta dong, minta kasihani segala macam. Nah, Jokowi meyakini dengan hilirisasi semua ditarik untuk produksi di sini dan lain sebagainya, keuntungan berlipat-lipat buat kita. Kebetulan kita juga punya bahan baku yang tinggi kan gitu ya. Dan punya bargaining ya yang cukup kuat di internasional sampai akhirnya kita di WTO segala macam. Nah, ini harus dikawal. Nah, Jokowi hanya punya keinginan apa yang selama ini dia bangun itu terrealisasi. 9 tahun, masuk mau 10 tahun ini terrealisasi. Dan dia harus meyakinkan dan menjamin itu, Sil. Nah, kalau dia nggak yakin sama 3 sama 1, berarti kan dia harus bikin yang 2 ini betul-betul siap untuk melanjutkan apa yang sudah dia bangun. Kan begitu loh. Nah, itu poinnya kenapa akhirnya muncul Gibran. Kan begitu loh. Prabowo itu kan berkali-kali dia minta Gibran. Kenapa Prabowo minta Gibran? Tadi pernyataan lu tadi bahwa Gibran tuh awalnya mulai dari Mak Banteng. Iya kan begini, kalau Mak Bantengnya begini ya. Kalau Mak Bantengnya misalnya mengorangkan Jokowi. Ya kan gitu ya. Bahwa
kita setuju nih Pak Jokowi Iya. yang sudah mengusulkan Pak Ganjar kan gitu ya. Saya rasa memang lebih baik Pak Ganjar. Betul. Teknisnya bagaimana ini kita mau mengumumkan. Betul. Oh begini aja Bu, kalau saran saya begini-begini. Misalnya begitu ya gambaran gue. Rasa-rasanya Jokowi juga tidak akan sampai dia begini ya. Akhirnya kan dia memutuskan dirinya untuk diintrik banyak orang terkait Gibran. Dia dicemooh, didiskreditkan terkait dengan anaknya maju sebagai cawapres. Dan itu diambil resikonya karena ternyata memang tidak bisa disatukan juga ini. Padahal itu sudah disiapkan sebenarnya. Iya, Kalau iya. misalnya ada Ganjar, toh tetap Gibran jadi. Belum tentu juga. Belum tentu. Belum tentu juga. Mungkin Gibran nggak akan ada. Ngerti nggak? Iya. Kalau misalnya Jokowi masih di barisannya Ibu Mega, bersama-sama ya, dengan hati yang senang lah, mengusulkan ini barang, mungkin dicari alternatif lain. Bisa juga Erick Thohir, gitu loh, mendampingi Ganjar, kan gitu ya. Gibran nggak hidup artinya. Itulah kenapa akhirnya kok rasa-rasanya kayaknya dengan sikap Ibu Mega kayak gitu, itu melahirkan Gibran. Oke. Gitu loh. Kan konstelasinya kan bergerak terus, Il. Yes. Kan konstelasinya bergerak terus itu. Barang ini kan bergerak terus, yang akhirnya muncul ini. Yang akhirnya udah sampai 7 kali Prabowo minta Jokowi nggak mau, kata Jokowi. Wah nggak bisa ini memang. Kan logikanya begini. Ketika Prabowo, kalau Bapak dukung, saya mau maju misalnya. Terus Prabowo dengar Pak Jokowi, ya saya dukung. Bisa dipegang ucapan. Kan enggak. Prabowo hanya bisa memastikan bahwa dukungan Pak Jokowi itu betul-betul bulat ketika anaknya menjadi wakil. Oke. Kan sederhana itu Siap. logikanya. Nah makanya itulah masuk proses itu. Muncullah Prabowo Gibran yang diiringi juga dengan keanehan tiba-tiba secara mendadak Caimin dicawapreskan oleh Surya Paloh berpasangan dengan Anies. Nah ini kan juga aneh juga. Begini ya, elektabilitas yang cukup jauh sekarang ini dengan berbagai lembaga yang cukup kredibel ya, itu kan juga dampak dari selain soal apa ya sosok yang ditarik sebagai orang kedua ini kan menentukan sekarang. Nah, gue rasa kalau soal Mahfud, cocoknya jadi negarawan, cendekiawan. Sedih ngeliat Mahfud begini, sedih. Coba aja kita bayangin kalau kita lihat Prof Mahfud itu ya, auranya bukan makin terang, makin gelap. Dan terlihat betul, karena bicara politik praktis ini kan bicara yang bisa mengalahkan segala cara sih. Nah itu nggak cocok di Prof Mahfud, yang selama ini kita kenal dengan negarawannya, cendekiawan, orang berilmu. Tapi dia harus masuk ke politik praktis. Yang akhirnya menjatuhkan nilai dia sendiri, value-nya. Dan buktinya akhirnya nggak dapat dukungan publik kan. Merosot ke nomor 3 sekarang. Betul. Sesuai dengan nomornya. Sesuai dengan nomornya. Gitu loh. Akhirnya merosot ke nomor 3. Sama juga. Misalnya Anies. Makanya gue bilang, kalau misalnya memang sekarang ini ya, dengan peta yang sekarang ya, elektabilitas. Anies, kalau saja dia memilih AHY, seru ini pertarungan. Tapi dia memilih Caimin, yang menurut gue ya, mungkin cita-cita Caimin emang mau jadi cawapres doang. Makanya dia bahagia betul. Dia udah nggak mikirin menang. Caimin itu setiap muncul di publik senang, paling ceria lah mungkin. Karena buat dia itulah impian dia selama ini ikut kontestasi Pilpres. Dan dia berhasil. Jadi bukan memenangkan Pilpres dia. Ikut serta dalam kontestasi Pilpres itu menjadi impiannya Caimin. Oke, gua mau balik lagi nih, Mar. Ini menarik banget karena lu tadi sempat bilang soal Gibran yang sebenarnya Gibran lahir karena ada ketidaksukaan, ada sakit hati dari Jokowi karena diperlakukan itu sama Megawati. Akhirnya Gibran masuk. Nah, pertanyaan gua adalah itu dipaksakan atau memang sudah dipersiapkan? Jadi bukan hanya soal dia sakit hati. Kan begini ya, bahwa persoalan psikologis itu sesuatu yang memang menstimulus orang ingin mengambil sikap, termasuk Pak Jokowi ya. Psikologis artinya sakit hati. Iya, sakit hati. Perasaan ya, soal perasaan ya. Itu menstimulus. Itu berat itu soalnya. Tapi bahwa memang ini yang menjadi pertimbangan jauh lebih besar, ini jauh lebih besar, Sil. Jadi bukan sekedar sakit hati Hansi aja. Bahwa dia, wah gue sakit hati, akhirnya Gibran lu maju lah untuk membalaskan. Enggak gitu juga. Gibran itu udah di ujung banget ya. Dia udah di ujung di proses ini.
Tapi bahwa Jokowi melihat, wah ini nggak bener ini kalau nggak dikawal nggak bener ini. Ini kalau Presiden 2024 rasa-rasanya bukan orang yang betul-betul diyakini bisa mampu melanjutkan. Ya, betul. Wah, ini balik ke titik nol ini kan gitu loh. Waduh, bahaya ini. Dan dia sebagai orang yang merasa ngebangun bangsa ini ya, yang juga dianggap sebagian besar rakyat Indonesia itu berhasil. Dan ini kan nggak ngecap ini, karena 75-80% dukungan masih dari publik masih terhadap Pak Jokowi. Berarti dianggap berhasil kan? Berarti dia tidak masuk pada sindrom lamdak, bebek lumpuh. Obama aja kena, kan gitu loh. Semua presiden di dunia ini kena, Jokowi tidak kena. Berarti kan memang dia dianggap berhasil memimpin bangsa. Nah, ketika dia meyakini juga dirinya berhasil membangun bangsa, kan akhirnya menjadi gagal ketika memang apa yang dia rancang itu kembali lagi ke titik nol ketika dia sudah selesai masa jabatannya. Dengan rangkaian itu berarti dia putuskan Prabowo harus jadi presiden, kan gitu. Kata Prabowo, siapa? Tapi saya minta anak bapak, misalnya kan gitu ya. Waduh, gimana ini kan gitu ya. Nah, pertarungan emosional itu kan yang akhirnya memutuskan Jokowi ngerasa ya sudahlah. Memang pada takdirnya itu harus Prabowo dengan Gibran. Walaupun dengan proses yang macam-macam ya, mau itu soal MK lah, apa segala macam yang itu debatable gitu ya. Tapi bahwa pada akhirnya memang Jokowi meyakini bahwa 1 dan 3 itu dia menganggap bahwa ini tidak bisa melanjutkan apa yang dia bangun. Ini sebetulnya penjawab ya Logikers. Logikers harus paham dan pakai logika bahwa sebelum-sebelumnya kan orang banyak dengar isu, dengar selentingan di sosial media bahwa Gibran itu maju sebagai cawapres atas desakan Ibu Iriana misalnya. Ya. Nah, ini jawaban dari Sembarni mungkin bisa mencerahkan logika berpikir kita bahwa Prabowo lah yang minta sebenarnya. Prabowo berkali-kali minta. Berkali-kali minta karena biar dia yakin. Iya. Yakin. Pertama, Prabowo yakin bahwa dukungan Jokowi itu adalah Gibran dipasangkan sama dia. Itu benar ya? Iya, meyakinkan dirinya lah bahwa oh betul Pak Jokowi pasti dukung gua nih, kan gitu loh. Dan Jokowi juga yakin bahwa program-programnya akan dilanjutkan. Iya. Benar ya? Betul. Nah, inilah titik temunya. Ini titik temunya. Still gitu loh. Makanya ketika memang ini menggelinding ya, akhirnya kita lihat ada, kan begini. Yang pertama kali mendeklarasikan cawapres kan Anies, Ganjar. Kan belakangan nih gitu. Betul nggak? Iya. Belakangan kan. Bagaimana lu bisa bayangin itu dinamika secara psikologisnya dan lain sebagainya itu. Kan seingat gue detik-detik terakhir ya. Detik terakhir. Sebelum pendaftaran. Betul. Dan itu keputusannya bukan yang mudah. Waktu itu masih MK masih bergejolak gitu. Jadi bahwa memang betul ada soal perasaan gitu ya, tapi itu tidak mempengaruhi secara penuh terhadap keputusan yang diambil pada saat ini. Gitu ya. Kalau soal perasaan banyak sih. Bagaimana presiden dipanggil menghadap Ibu Mega seperti guru BP manggil anak murid yang nakal, kan gitu ya? Kenapa dia yang curhat ya? Gue juga bingung. Bukan, maksud gue kan banyak. Lu kan? Paham banget kayak isi hatinya Jokowi kayak. Bukan, gue cuma bayangin ya kalau gue seperti itu, bukan gue doang sih yang kecewa. Iya. Sebagai presiden misalnya, gue jadi Jokowi gitu ya. Wah, istri gue juga kesel pasti kan. Anak-anak gue juga. Bajingu kan gitu kan. Ini presiden dikasih bangku kayu. Kan gitu loh. Dan itu kayak disetting betul tempat. Itu ruangan ketua umum Rampai aja mewah, cukup mewah sih. Sofa ada minimal kan gitu loh. Ya masa ruangan ketua umum partai besar nggak punya sofa kan nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin. Coba bisa dijawab nggak itu kan gitu loh. Bagaimana ceritanya bisa satu setting satu bangku kayu di depan itu? Dan itu di videoin dan akhirnya menjadi viral. Paham banget kayaknya isi hati Jokowi. Nah, ini soal psikologis ya. Jadi kan lu bicara soal perasaan. Nah, maksud gua, semua perasaan itu akhirnya dibuang sama Jokowi kan. Gitu ya. Nah, itulah yang gue bilang mempengaruhi mungkin, tapi tidak menjadi sesuatu yang menjadi pokok. Atas apa yang diputuskan oleh Jokowi. Lu bukan ngeles nih ya? Bukan ngeles, betul itu. Bener, karena menurut gue gini ya, kalau dia memang berdasarkan soal sakit hati aja, kecewaan dia, mungkin nggak ada proses coba untuk menggabungkan Prabowo dengan Ganjar dan lain sebagainya, mungkin nggak ada proses itu. Proses itu yang ada di sosial media tuh memang ada yang setting dari Jokowi itu begitu ya? Ada lah, dorong. Dorong lah itu. Makanya sampai detik-detik terakhir kan sebenarnya itu didorong terus. Makanya kelihatan betul karena memang
rasanya Jokowi ya terlihat betul kayak yakin bakal berhasil, ternyata enggak. Bahwa bangunan untuk menyatukan Prabowo dan Ganjar itu Jokowi awalnya mungkin merasa yakin, ternyata enggak. Yang akhirnya mengambil keputusan lah soal itu, bahwa akhirnya Gibran. Dan itu kan voting. Partai-partai di dalam koalisinya Prabowo kan voting soal Gibran itu. Bukan penentuannya, makanya kan macam-macam ini. Wah ini intervensi Jokowi, apa segala macam, bisa sah aja sih. Gue dari tadi kan ini ngomongin peta politik yang sangat tinggi banget. Perasaan gue Rampai Nusantara ini posisinya di mana ketika kan begini dong. Kan Rampai Nusantara pertama, kan kita ini organisasi kemasyarakatan yang mendukung pasangan Prabowo Gibran itu satu ya. Dan bahwa kenapa kita dukung? Pertama kita memang merindukan Indonesia menjadi negara maju. Bahwa kita sudah capek juga menjadi negara berkembang dan kita meyakini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi itu bisa membawa kita menuju ke negara maju dan Indonesia emas. Itu ya. Nah, kita meyakini bahwa Prabowo Gibran itu yang bisa merealisasikan itu. Yang bisa meneruskan apa yang makanya kalau dilihat di mana-mana pasti Rampai Nusantara bawahnya bersama Jokowi. Tegak lurus. Iya bersama Jokowi. Karena kita meyakini betul bahwa Jokowi yang punya niat baik untuk membangun bangsa ini untuk menuju itu. Nah, kenapa akhirnya Rampai Nusantara memutuskan mendukung Prabowo Gibran, kan gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, posisi Rampai Nusantara ya mungkin juga sama tim-tim pemenangan yang lain gitu ya, kelompok-kelompok yang mendukung Prabowo Gibran. Cuman mungkin keuntungan Rampai Nusantara itu karena memang sudah beberapa tahun lalu dibangun, sudah punya banyak kaki-kaki. Sekarang ini udah 34 provinsi dan sudah 298 kabupaten kota. Nah, kaki-kaki ini yang bisa memobilisasi dukungan gitu ya terhadap Prabowo dan Gibran. Dan kita nggak klaim juga ya, walaupun di atas 45% elektabilitas, ya sedikit banyak ada sumbangsinya Rampai Nusantara lah di situ. Karena kan lu gitu ada ya. di 34 provinsi. Ya, nah itu kan pasti mempengaruhi juga. Nah, bicara Rampai Nusantara, kita kan begini ya, kita nggak juga berpikir yang terlalu pendek-pendek ya. Sudah kita ikutan sini, dan bayangkan aja, dalam perjuangan dukungan terhadap Prabowo Gibran itu kan rame orang bicara, banyak sekali dananya 02 segala macam, kayak nggak juga lah. Kayak Rampai Nusantara juga masih bisa bangun sendiri gitu. Jadi bangun apa maksudnya? Ya bangun kekuatan sendiri dengan logistik yang kita punya sendiri gitu ya. Mobilisasi saat kampanye juga lu bisa dong ya? Bisa. Keren. Kan gitu loh. Bisa, dan tadi malam kita bisa rapat koordinasi dengan teman-teman pengurus di seluruh provinsi. Karena ini kan tanggal 14 Februari itu kan Hari Kasih Sayang. Nah, kita kan punya program Hari Kasih Suara Prabowo Gibran. Dan itu akan kita lakukan di seluruh wilayah, seluruh Indonesia. Hari Kasih Suara. Kita pakai hari apa nih? Kasih duit. Nah, Hari Kasih Suaranya itu, simbolnya itu kan Valentine itu kan bunga dan coklat. Kita akan membagikan coklat di seluruh Indonesia. Sebagai simbol Hari Kasih Suara untuk Prabowo Gibran. Bukan kertas suara lu bagiin. Kasih suara, kan gitu loh. Jadi kasihnya coklat. Kan gitu loh, kasihnya coklat ini, kan gitu. Gue pikir kertas suara lu kasih. Gitu loh. Oke. Nah, ini Mar, ini sebenarnya ya. Gue pengen apa ya? Sebenarnya lu cocok untuk ngomong soal pasangan 02 karena cerdas banget sampai lu isi hatinya Jokowi aja lu paham. Bahkan kelihatannya lu juga, gue sering lihat lu di wawancara dan statement lu tentang hasil debat Capres-Cawapres. Nah, yang gue mau tanya adalah dengan situasi di luar, mau setelah debat, mau sebelum, artinya pasca debat atau pra-debat, itu kan seliweran soal Prabowo lah, soal Gibran lah. Nah, pertanyaan-pertanyaan masyarakat bahwa ada yang bilang Prabowo secara survei menang, tapi angkanya stuck di angka 40 something lah. Dan kemudian Gibran nggak memberikan sumbangsi suara, efek gitu ya. Lalu semua survei dibayar dan lain sebagainya. Kemudian terakhir debat Gibran, ya begitu. Ternyata ada yang bilang nggak punya etika dan lain sebagainya. Nah,
Di mata Rampai Nusantara melihat seliweran statement-statement pernyataan publik maupun di televisi, pengamat maupun di sosial media kan banyak. Rampai Nusantara bagaimana lihatnya? Biasa aja, karena dinamika politik khususnya kontestasi Pilpres memang selalu begitu. Ketika orang sudah berpihak, dia pasti mencari cara untuk mendiskreditkan, menjatuhkan dan sebagainya. Itu biasa saja. Cuman yang bisa gue jawab begini ya. Kan ketika orang meragukan soal Gibran, soal elektabilitas dan lain sebagainya. Faktanya Jawa Tengah Prabowo Gibran sudah menang. Kalau bicara Prabowo nggak pernah menang dia di Jawa Tengah. Berarti pengaruh Gibran di situ. Ini data. Berdasarkan survei? Ya, enggak, emang data ini. Data yang sudah dirilis ini di Bank Kompas dan lain sebagainya. Kan sudah. Jadi kalau misalnya contohnya begini ya, Prabowo tidak pernah menang di Jawa Tengah itu fakta. 2014 sampai 2019. Ya, karena Banteng nggak mungkin mau. Ya, merah pasti ke Jokowi. Iya. Oke ya. Nah sekarang itu ketika bicara soal realnya, bahwa Jawa Tengah sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Kan begitu ya. Kalau dari 10 wilayah itu, kabupaten kota ya kalau nggak salah, klasternya ya, klasternya 10 kabupaten kota ya, biasanya dia pakai zona itu. Nah 6 zona itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran, 4 zona dimenangkan oleh Ganjar. Kan begitu ya. Nah itu menjawab keraguan orang, satu. Yang kedua, ya kita harus fair juga. Bahwa suaranya Prabowo Gibran bisa mencapai 45% lebih, ya itu suara Jokowi. Harus fair juga kita. Kalau Prabowo paling 20%. Betul. Kalau Gibran doang paling 20%. Tapi karena ini disatukan, dianggaplah setengahnya itu juga suaranya dari Jokowi ya. Ya sisa itu suara Jokowi. Jadi kalau sekarang 45% Prabowo kita ambil 20%, ya 25% suara Jokowi. Ya Jokowi itu representasi anaknya lah, pasti. Pasti. Sekarang hari ini di Papua misalnya, Gibran di Papua. Apa yang disampaikan orang-orang Papua? Anaknya Jokowi, anaknya Jokowi, anaknya Jokowi. Bapaknya nggak bisa lepas. Gitu loh. Nggak bisa lepas. Itu pasti nempel mau tidak mau gitu loh. Itu bicara soal itu gitu ya. Nah terkait dengan debat misalnya. Terus Gibran dianggap songong. Dianggap terlalu ofensif. Terlalu ofensif. Lah ini kan aneh juga sih. Ini aneh betul. Anehnya begini ya. Namanya juga gaya debat anak muda. Termasuk pakai gimmick. Iya, itu kan gaya debat anak muda, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sebelumnya diingat nggak ketika debat capres, Anies dan Ganjar, kalau kita bicara soal aturan, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu batasnya 40 tahun, Sil. Jadi Gibran masuk kategori anak muda tuh. Tapi kalau Anies sama Ganjar sudah tidak masuk lagi tuh anak muda. Bahwa Gibran bisa mengklaim bahwa dia punya jiwa muda dengan semangat tinggi, semangat juang, dengan gaya debat yang begitu, itu kan juga harus dimaklumin. Tapi ketika debat capres, kayak nggak pantas juga kalau misalnya Anies dan Ganjar itu bergaya anak muda, bahkan masuk kategori yang bisa kita katakan melecehkan. Bagaimana mungkin gitu loh. Orang yang dianggap salah satu menteri yang cukup berprestasi, yang cukup berhasil, itu diberi nilai 11 di antara 100. Misalnya. Itu kan 1 di antara 10 berarti. Bagaimana mungkin? Itu kan melecehkan betul. Dan ketika secara betul ofensifnya Ganjar dan Anies di saat debat capres sebelumnya itu tinggi sekali, publik bagaimana menilainya? Kan begitu. Nah bedanya begini sih. Bedanya memang kalau ketika debat capres, waktu Prabowo dihajar habis-habisan sama Ganjar dan Anies, dia cukup dengan mempasrahkan dirinya. Karena dia tahu itu tidak benar dan tidak baik. Dia tidak tersinggung. Tapi Caimin dan Prof. Mahfud tersinggung. Tahunya tersinggung dari? Terlihat emosional dong. Kan terlihat emosional. Semua orang tahu lah. Prabowo juga emosional, gitu. Bro. Iya emosional, tapi ketika dikasih nilai kan enggak? Iya. Dan tahu nggak, Prabowo itu, ya, itu rasa-rasanya tim sukses itu udah banyak deh pasukan untuk menyerang Ganjar dan Anies, nggak mau dipakai. Jadi pada titik ini Prabowo yang berbeda dari 2014 dan 2019, gitu loh. Dan sepertinya memang Anies itu coba untuk memprovokasi emosinya Prabowo ya dalam debat. Emosinya,
walaupun dia emosi masih terkendali lah gitu ya. Jadi kalau emosional dia muncul masih terkendali. Karena memang itu pasti merugikan ketika memang tidak terkendali. Dan itu yang diharapkan untuk mempengaruhi elektabilitas suara. Kan begitu ya? Ya, Pak. Nah, ketika Prabowo dihantam, dia coba untuk meredam emosinya dan lain sebagainya, tapi kan yang sebelah sana enggak. Banyak kan nyinyir, kan gitu ya. Nah itulah kalau misalnya tadi lu tanya soal gimana pro dan kontra sebelum pasca dan pra, kan gitu ya, debat segala macam, itu biasa aja. Biasa. Seperti biasanya ketika Jokowi sampaikan bahwa menurut aturan gitu ya, menurut aturan bahwa presiden itu boleh berkampanye dan memihak. Iya. Ya. Benar Terus, ya? terus ramai. Itu undang-undangnya jelas kan? Undang-undangnya jelas. Ramai kan? Teman-teman PDIP, khususnya teman kau, Adiana Pitupulu misalnya gitu. Dia mulai memposting omongannya Jokowi waktu itu untuk netral, omongannya ini segala macam karena dianggap itu nggak benar. Tapi dia ngeluarin statement sebelum itu, ketika di beberapa bulan yang lalu gitu, dengan jelas sekali bahwa Jokowi pun sebagai presiden berdasarkan peraturan dan undang-undang dia boleh berkampanye. Sekarang nggak boleh, berarti dia boleh berkampanye untuk Ganjar aja, tapi berkampanye untuk Prabowo nggak boleh gitu, Sil. Nah ini kan biasa, jadi maksud gua kalau orang ya ketika dia ada pihak yang di sini, ya dia harus bersikap seperti itu. Dia berada di sana, dia harus bersikapnya seperti apa menjadi kepentingannya. Jadi biasa sudah. Jadi politik boleh. Nah itu yang gue bilang. Apa aja bisa dipakai. Kan makanya banyak orang ya politik itu kepentingan, kan gitu ya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kan gitu, itu kepentingan. Tapi gue cuma ingin bilang beginilah, sekeras-kerasnya berpolitik gitu ya, sekeras-kerasnya kita berpolitik, seketat-ketatnya kontestasi khususnya pilpres, harus kita pedomi itu. Berpolitik itu secukupnya, berteman ya selamanya. Karena ini rutinitas ya dilakukan 5 tahun lagi, itu kita begitu. Dulu SBY nggak terasa 10 tahun selesai. Terus Jokowi udah nggak terasa 10 tahun lagi selesai. 5-10 tahun maksimal. Terus untuk apa kita menghalalkan segala cara yang itu berdampak pada masyarakat, yang akhirnya juga berimplikasi terhadap pembelahan nilai-nilai yang sudah kita bangun itu bahkan bukan puluhan tahun, Sil. Mungkin sebelum kita merdeka aja udah dibangun nilai-nilai gotong royong, kebersamaan dan lain sebagainya. Itu kan dari zaman nenek moyang kita juga udah dibangun. Dan kita mau merusak itu. Karena untuk soal kontestasi pilpres yang rutin ini, gua rasa terlalu kecil lah gitu ya. Nggak sebanding gitu loh. Ini rutinitas aja kan gitu loh. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai terpecah belah. Bagaimana orang sekeras-kerasnya bertarung di bawah, masyarakat terbelah, Prabowo jadi menterinya Jokowi. Itu politik gitu loh. Terus kita mau begitu lagi gitu. Nah sekarang kalau misalnya begini, dari segi elektabilitas jauh, misalnya unggul. Sekarang ini Prabowo. Taruhlah misalnya memang insya Allah kemungkinan memang Prabowo Gibran tidak terkejar lagi. Ya sudah. Ganjar sama Anies tidak perlu juga berkeluh kesah. Tinggal lagi dia belajar lagi politik, membangun hubungan dengan baik dengan masyarakat, supaya kalau diikut kontestasi lagi menang, kan begitu aja. Jadi latihan lagi, Sil. Jangan juga akhirnya ngeluh-ngeluh atau misalnya mendiskreditkan A, B, nggak usah lah. Bro, ini sebenarnya penting ya, Bro. Lu tuh udah ngomong jangan sampai ada perpecahan. Iyalah. Kita ya sebagai anak bangsa. Iya. Nah, ini termasuk Rampai Nusantara juga harus komit ya. Artinya kan kita tahu kontestasi politik dari 2014 ke 2019 itu banyak terpecah kan antara kubu A, kubu B. Nah, ini juga arahnya seperti itu. Nah, apakah kemudian level di bawah, grassroots ini kan sebenarnya tidak paham dengan level elit. Kalau istilahnya orang bilangnya gajah yang perang, semut yang pada mati karena keinjak-injak. Padahal yang perang gajah. Nah masyarakat melihat kontestasi politik ini kadang-kadang terpengaruh sehingga satu keluarga pun bisa ribut. Nah lu sebagai salah satu ormas pendukung Prabowo Gibran, tadi lu udah ngomong jangan sampai terpecah belah karena memang ini politik biasa kontestasi yang rutin setiap 5 tahun. Ya kan, betul kan? Betul. Nah, problemnya itu sudah terjadi. Nah, seperti masyarakat terpengaruh bahwa si Anies begini, si Ganjar begini, Prabowo begini segala macam, dan kalau udah nanti kalah udah akan merasa wah pilihan gua kalah misalnya gitu. Gua nggak suka sama pilihan gua. Nah,
ini mudah-mudahan logikers juga semua menggunakan logika bahwa ini seperti kata Semar tadi, kontestasi politik 5 tahunan ini adalah hal biasa dalam demokrasi. Jadi jangan sampai anak bangsa terpecah hanya karena berbeda pilihan politik. Dan mudah-mudahan Rampai Nusantara juga bisa mengkampanyekan hal yang demikian. Karena masa depan kita masih panjang. Kita mau menuju Indonesia yang lebih baik, lebih maju, itu adalah tergantung dari para pemimpin yang akan kita pilih di tanggal 14 Februari nanti. Jadi kalau bicara soal pembelahan masyarakat ya, dampak dari kontestasi nggak terlalu tajam. Debat Cawapres kemarin Rampai Nusantara itu menyelenggarakan nonton bareng, ya. Yang di bawah flyover. Pakai layar tancap. Dan itu kayaknya satu-satunya di Indonesia. Logika nggak diundang nih bahaya. Satu-satunya di Indonesia yang nonton bareng ya, debat Pilpres itu pakai layar tancap. Kayak zaman dulu. Betul. Itu satu-satunya di Indonesia. Nah, yang gue mau sampaikan begini, di acara nobar itu semuanya hadir. Paslon 1 hadir, paslon nomor 2 hadir, paslon nomor 3 hadir. Walaupun yang menyelenggarakan Rampai Nusantara, penyokong 02. Oke. Tapi kita membuka ruang untuk 1 dan 3 Semua. juga. Oke ya? Ya. Itu di belakang itu Sil pakai drum band 03 drang, nggak ribut. Oke. Di belakang kita itu 01 nggak ribut juga. Iya. Gitu loh. Jadi ketika mereka Itu warga ya berarti. Itu warga, masyarakat. Iya. Nah, ini kan kita bicara grassroots kan? Iya. Betul nggak? Kita bicara grassroots nih harus bawah. Jadi sebenarnya jangan juga gitu ya, jangan juga seolah-olah ditakut-takuti bahwa situasi ini mencekam, betul enggak. Yang mencekam ini kan oposisi aja. Mau pemakzulan lah apa segala macam, yang tujuannya mau degradasi gitu ya, aksung lah apa segala. Jadi masyarakat itu happy-happy aja. Contoh lain lagi. Di Sukoharjo misalnya. Ketika kampanye Ganjar gitu ya, kampanye Ganjar misalnya, gitu ya, di atas panggung. 3. Terus yang nonton anak-anak muda 2, ribut enggak? Enggak ribut. Terus bilang Ganjar, Prabowo gitu. Ribut enggak. Jadi itu sebenarnya indikasi kuat bahwa masyarakat kita sudah hampir bisa kata-kata sebenarnya dewasa dalam berpolitik. Bahwa perbedaan itu memang satu yang tidak bisa kita hindari. Tapi bahwa dia tahu bahwa pilihan itu juga saling menghargai ada di masyarakat, Sil. Jangan juga elit-elitnya setiap dia bicara di media, di publik, wah ini nanti bakalan kisru apa segala macam. Nggak ada. Oke, bro. Sebelum kita tutup nih, obrolan kita. Pertanyaan gue yang terakhir nih mudah-mudahan bisa menjadi teman-teman logikers yang memang pilihannya di 02 bisa lebih yakin dengan pilihannya, adalah pertanyaannya satu. Kalau memang lu yakin satu putaran ya, survei masih 45 ke atas. 45 ke atas ya. Artinya masih membutuhkan sekitar 5-6%. Karena harus lebih dari 50 ya. Kemudian bagaimana sampai keyakinan lu bisa satu putaran, sementara masih banyak orang yang meragukan ke tingkat misalnya ya kesehatan Prabowo misalnya. Karena Prabowo sudah terlihat sepuh dan agak sakit. Kemarin juga katanya kabarnya lagi sakit. Kemudian kematangan cawapresnya Gibran, karena dianggap tingkat kematangan secara psikologis itu 40 tahun ke atas. Apa jawaban lu sebagai salah satu tim sukses? Ya kan karena kita punya jejaring di 34 provinsi, 258 kabupaten kota kan juga bisa merasakan denyutnya. Dan hari demi hari itu kan masyarakat dukungannya terhadap Prabowo Gibran itu kan masih terus meningkat. Gitu ya. Dan bicara survei internal saja sudah masuk sampai 48-49. Dan itu belum melakukan ibaratnya kalau kita balapan itu Sil, itu kita belum ngegas betul. Jadi kalau kita gas, gigi berapa nih masih gigi kalau gas betul itu, gitu ya, wah ini udah lap terakhir nih kan gitu loh, gas gitu ya. Gua rasa lewat lah, 5253 sih dapat lah. Kan gitu ya, 5253 dapat lah gitu. Nah soal kematangan lagi, dulu undang-undang kita juga 35 sih diubah 40, kan begitu loh. Jadi siapa yang bisa memastikan bahwa usia 36 tahun itu tidak matang dan memastikan usia 60 itu matang. Buktinya Prof. Mahfud itu udah senior sekali. Waktu debat Cawapres kelihatan nggak matang dia. Nggak matang ya? Iya. Dia ngambek-ngambek. Kan gitu loh, dia ngambek-ngambek kan gitu loh.
Caimin juga begitu gitu loh. Iya. Nah itu kan bisa menjawab juga soal kematangan kan gitu ya. Yang publik juga bisa lihat semua lah kan gitu loh. Gue kadang bingung nih bro, karena kadang ya kalau dibilang Prof Mahfud ngambek, Caimin ngambek, tapi ini juga ada ngambeknya juga pasangan. Apa misalnya? Iya, kayak Prabowo misalnya tiba-tiba marah, apa namanya dia bilang pada saat itu dia marah karena statementnya Anies membuat dia ingin harus menjawab, padahal pada saat itu nggak boleh jawab. Nah ini memperkuat dong. Akhirnya sama si moderatornya ditahan. Iya. Itu pertama. Yang kedua, gaya cawapres calon si Gibran. Gibran juga gayanya kemudian mancing. Iya. Akhirnya orang melihatnya dia kayak ngebales. Karena Prabowo manusiawi disikat sama manusiawi. Oke. Kan manusiawi. Jadi berarti sama kayak lu misalnya gitu. Apa gue disikat terus kayak besok awas lo ya kan gitu. Itu manusiawi lah. Jadi poinnya semua semua manusia. Manusiawi. Semua manusia jadi ada kadang kalau dalam politik tuh ngambeknya bukan bukan kemudian pergi nangis, tapi harus dibalas. Iya, tapi kan ini kan begini sih. Tapi ketika waktu debat capres gitu ya, dengan situasi yang seperti itu, buktinya Anies nggak salaman sama Prabowo, kan begitu ya, kaku mereka. Gibran bungkuk-bungkuk sih, cium tangan sama Prof Mahfud, bungkuk-bungkuk sama Caimin. Apa kurangnya lagi etikanya? Kan gitu loh. Dan dia tahu betul kayak pertandingan tinju aja, selesai bakbuk ya pelukan. Gitu loh. Nggak juga dibawa baperan gitu loh. Nah setelah itu kan pendukungnya pada baper nih gitu loh. Jadi maksud gue ya kita tidak bisa mengklaim ya bahwa usia sekian ini nggak matang. Bukti Prabowo kan juga udah tua. Kalau dianggap tadi kau bilang kurang matang juga, kurang dewasa, semakin menguatkan kan statement gue. Bahwa ternyata usia itu tidak menentukan kedewasaan atau kematangan orang. Bahwa memang mereka banyak pengalaman mungkin iya. Tapi bahwa kematangan cara berpikir itu tidak masuk pada usia-usia itu. Gitu loh. Tapi kalau sopan santun itu bukan matang bro. Sopan santun itu memang sudah ada di saat orang masih sejak kecil tuh sopan. Matang itu artinya bahwa dia memahami ketika berdebat sesama calon itu tidak memandang umur, tapi memang harus logika, harus substansi dan lain sebagainya, itu kata banyak orang. Gitu. Itu dilakukan Gibran kan, karena dia nggak memandang umur, dia melakukannya biasa aja. Tapi orang yang memandang secara umur, dianggapnya dia songong. Kan begitu kan? Kan kalau kau bilang tadi misalnya ya nggak bisa memandang umur kalau debat itu kan gitu ya. Ya itu yang dilakukan Gibran. Tapi ketika dia melakukan itu dengan tidak memandang umur, orang melihatnya Gibran songong, kurang ajar. Nah ini kan berarti setuju loh sama gue. Berarti biasa aja ya? Ya sebenarnya biasa saja. Cuman lagi-lagi yang meracun ini kan soal kepentingan politik aja. Netizen bro. Ini iya kepentingan politik aja kan. Bla 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 bla. Udahlah, udahlah. Pilpres ini udah selesai sih. Pilpres ini udah selesai. Bagaimana kita membangun bangsa ini ke depan, gitu ya. Yang kalah ya belajar lagi. Udah gitu aja sih. Iya benar. Menurut gua, gitu ya. Nggak mau ngapain lagi? Selesai itu artinya udah satu putaran aja ya. Begini, kita meyakini sekali putaran Prabowo Gibran akan menang. Lebih, gitu ya. Lebih irit, bro. Ya, hemat, kepastian juga kan, kepastian terhadap ekonomi dan lain sebagainya itu juga penting. Gitu loh. Cuman memang yang menjadi kurang asik ini kita itu kalau bertanding itu Sil, kalau kurang ketat, kemenangannya kurang nikmat, terlalu jauh. Jadi harusnya ya ini dihimbau lah 01, 03 agak keras lagi lah supaya kita juga enak menangnya gitu. Kalau ini kayak menangnya lembek banget ya? Lembek banget ya? Aduh, kurang ya? Kurang. Anjay. Iya, kurang gitu loh. Kerja keras lagi lah gitu loh. Jadi kita enak gitu loh. Iya. Itu sama itu. Jadi kalau misalnya Rossi gitu ya, sama Lorenzo atau sama Marquez itu, dia bertarung gitu, pas menang, puasa setengah mati. Tapi kalau dia jatuh, dia menangnya juga biasa aja. Bleset ya. Iya, gitu loh. Agak kurang aja gitu. Secara adrenalin gitu. Logikers ngeri banget nih. Berarti Anies, ya kan, Ganjar, Prof Mahfud dan Muhaimin, Caimin, kerja keras lagi. Harus lebih pintar untuk menghadapi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan cuma fitnah aja, jangan fitnah, cemooh, diskredit gitu ya. Jangan memberikan data yang salah. Jadi memang publik itu juga udah cukup pintar lah, gitu ya. Makanya akhirnya nggak dapat dukungan. Buktinya merosot terus kan. Semakin dihajar Jokowi merosot. Ya kan gitu, semakin dihajar Prabowo Gibran merosot. Nah publik itu nggak bisa begitu. Gitu loh. Dan kayaknya memang ini takdir Tuhan lah. Prabowo dan Gibran itu memang kita
ditakdirkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau misalnya menang nggak satu putaran, bro, yang lu bilang ngebut itu gimana, bro? Ya kan tentu kita punya strategi sendiri ya, dan kita punya ukuran. Kalau semua paslon itu punya survei internal, pasti kita juga punya. Yang realis ya. Misalnya begini, bahwa memang dilihat berapa persen lagi yang harus kita genjot dan lain sebagainya, dan kita masih punya perangkat yang belum kita kerjakan secara maksimal, kan bisa kita maksimalkan. Ya tentu nggak bisa juga disampaikan di sini kan. Kalau disampaikan di sini nanti akhirnya dapatnya nanti cuma 49, sekian, nggak dapat 50 lebih, kan gitu loh. Kalau 2 putaran, kalau tiba-tiba... Habis ini lah gue kasih tahu lah gimana ini ya. Enggak, tapi sedikit. Kalau 2 putaran, 1 sama 3 koalisi, siap Kak? 02. Biasa aja. Siap. Kan begini ya, koalisi 1-3 itu kan koalisi elit. Iya, taktis. Begini, nah ini gue menarik nih. Ini mungkin mudah-mudahan masih ada sedikit waktu ya. Jadi begini loh. Kan banyak orang termasuk Pak JK menyampaikan terkait dengan pemilihan Pilpres ini bisa juga itu dianalogikan seperti pemilihan Pilkada 2017 DKI. Bagaimana ceritanya mau disamakan? Waktu Ahok ya dengan Anies itu jaraknya cuma 45%, Sil. Ini jaraknya di atas 20%. Iya. Gitu loh. Jadi kalau dia ngerumusin sesuatu itu harus juga dilihat realitasnya. Waktu Pilkada DKI itu marginnya itu cuma sekitar 5% maksimal antara Ahok dan Anies. Tapi ini 20% lebih, Sil. Jadi kalau misalnya memang itu dia bersatu, yang K1 dan 3, nggak juga merubah apa-apa. Karena itu elit aja yang bersatu, di bawahnya itu belum tentu. Ya belum tentu, kan gitu ya. Ini kan sama juga. Di elit kok kosong suaranya kan gitu. Oh ternyata kita doang ini kan gitu loh. Yang bawah larinya kemana-mana kan gitu loh. Apalagi Pilpres kan gitu loh. Pilpres ini kan sosok. Pilpres ini sosok. Lah kalau kita bicara soal bagaimana liniernya partai politik misalnya dengan suara yang didapat sama calon presiden, ya PDIP kemarin paling cuma 20% dong. Jokowi sampai 50 lebih. Suaranya dari mana? Nggak bisa itu gitu loh. Dan kita nggak ada takutnya, Sil. Karena kita yakin menang. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kan Allahu gitu Akbar. kan? Allahu Akbar kan gitu. Allahu Akbar gini dong. Allahu Akbar kan gitu. Oke, Logikers. Wah, luar biasa ngobrol sama Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Luar biasa. Dia adalah seorang politisi yang mentas dari Universitas Nasional. Gue juga bangga. Ternyata adik kelas gue luar biasa bisa menguasai dunia politik praktis. Sementara gue aja nggak berani. Logikers, jangan lupa tetap stay tune di channel Logika Bicara. Kalau yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalian like dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi. Salam logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.